ini NPM 19640090. Di sini saya akan menjelaskan tentang TPS untuk sistem irigasi. Untuk penjelasan yang lebih lanjut silakan tonton video berikut ini. Terima kasih. Pengertian sistem irigasi didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan cairan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun demikian, suatu definisi yang lebih umum dan termasuk sebagai irigasi adalah penggunaan air pada tanah untuk setiap jumlah. Hansen, 1992, dalam pengertian sistem irigasi pertanian. Menurut Hansen et al., 1992, menyatakan bahwa terdapat 8 kegunaan pengertian sistem irigasi yaitu, menambah air ke dalam tanah untuk menyediakan lengas tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, untuk menyediakan jaminan panen pada saat musim kemarau yang pendek, untuk mendinginkan tanah dan atmosfer, sehingga menimbulkan lingkungan yang baik untuk pertumbuhan tanaman, untuk mengurangi bahaya pembekuan, untuk mencuci atau mengurangi garam dalam tanah, untuk mengurangi bahaya erosi tanah, untuk melunakkan pembajakan dan gumpalan tanah, untuk memperlambat pembekuan tunas dengan pendinginan karena penguapan. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengairi air tersebut ke lahan pertanian. Namun demikian, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram. Sebagaimana telah diungkapkan, dalam dunia modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi dan ini sudah berlangsung sejak Mesir kuno anonim, 2001. Irigasi secara umum didefinisikan sebagai penggunaan air pada tanah untuk keperluan penyediaan lengas tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Pemberian air irigasi dapat dilakukan dalam 5 cara, 1. Dengan penggenangan flooding, 2. Dengan menggunakan alur, besar atau kecil, 3. Dengan menggunakan air di bawah permukaan tanah melalui sub-irigasi, sehingga menyebabkan permukaan air tanah naik, 4. Dengan penyiraman sprinkling, 5. Dengan sistem curahan trickle, Hansen et al., 1992. Irigasi berarti mengalirkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian tujuan irigasi adalah mengalirkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengas tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tata cara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman anonim, 2011. Sejarah sistem irigasi. 1. Irigasi Mesir kuno dan tradisional Nusantara. Sejak Mesir kuno telah dikenal dengan memanfaatkan Sungai Nil. Di Indonesia, irigasi tradisional telah juga berlangsung sejak nenek moyang kita. Hal ini dapat dilihat juga cara bercocok tanam pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dengan membendung kali secara bergantian untuk dialirkan ke sawah. Cara lain adalah mencari sumber air pegunungan dan dialirkan dengan bambu yang bersambung. Ada juga dengan membawa dengan ember yang terbuat dari daun pinang atau menimba dari kali yang dilemparkan ke sawah dengan ember daun pinang juga. 2. Sistem irigasi zaman Hindia Belanda. Sistem irigasi adalah salah satu upaya Belanda dalam melaksanakan tanam paksa kultur stelsel pada tahun 1830. Pemerintah Hindia Belanda dalam tanam paksa tersebut mengupayakan agar semua lahan yang dicetak untuk persawahan maupun perkebunan harus menghasilkan panen yang optimal dalam mengeksploitasi tanah. Fungsi sistem irigasi berdasarkan anonim, 2011, menyatakan bahwa fungsi irigasi yaitu 1. Memasok kebutuhan air tanaman, 2. Menjamin ketersediaan air apabila terjadi kekeringan, 3. Menurunkan suhu tanah, 4. Mengurangi kerusakan akibat frost, 5. Melunakkan lapisan tanah yang keras pada saat pengolahan tanah.
Jenis-jenis irigasi berdasarkan Anonim, 2011, menyatakan bahwa jenis-jenis irigasi yaitu A. Irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang mengambil air langsung di sungai melalui bangunan bending maupun melalui bangunan pengambilan bebas, free intake, kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian, di sini dikenal saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air dilakukan dengan pintu air, prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi mendapat air lebih dulu. B. Irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipanisasi, di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu, namun air yang disalurkan hanya terbatas sekali atau secara lokal. C. Irigasi dengan penyemprotan. Penyemprotan biasanya dipakai penyemprot air atau sprinkler. Air yang disemprot akan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas, daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar. D. Irigasi tradisional dengan ember. Di sini diperlukan tenaga kerja yang banyak, di samping itu juga pemborosan tenaga yang harus membawa ember. E. Irigasi pompa air. Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air, kemudian dialirkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau irigasi ini dapat terus mengairi sawah. F. Irigasi tanah kering dengan terasisasi. Di Afrika yang sering dipakai sistem ini, dipakai untuk distribusi air. Metode pemberian irigasi. Metode pemberian air irigasi pada lahan persawahan dapat dilakukan dengan cara berikut. Huda, Doni, dan Priyanto, 2012, penggenangan, menggunakan alur besar atau kecil, menggunakan air bawah permukaan dengan sub-irigasi, penyiraman, sistem cucuran. Kesimpulan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang terdiri dari komponen irigasi berupa petak irigasi, saluran irigasi dan bangunan irigasi. Salah satu dari tipe irigasi adalah irigasi pasang surut, yaitu suatu tipe irigasi yang memanfaatkan pengempangan air sungai akibat peristiwa pasang surut air laut. Areal yang direncanakan untuk tipe irigasi ini adalah areal yang mendapat pengaruh langsung dari peristiwa pasang surut air laut. Pasang surut dipengaruhi oleh adanya gaya tarik benda-benda langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi. Lahan pasang surut biasa dianggap sebagai rawa, yaitu suatu lahan darat yang tergenang air secara periodik atau terus-menerus secara alami dalam waktu lama karena drainasi yang terhambat. Terdapat dua tipe rawa, yaitu rawa pasang surut dan rawa non-pasang surut. Lebak, pemilihan jenis sistem jaringan tata air yang akan digunakan nantinya bergantung pada karakteristik lokasi studi tersebut. Karakteristik tersebut terutama yang berkaitan dengan kondisi topografi lokasi dan letak sungai sebagai hilir dari saluran drainasi rencana nantinya. Jenis sistem jaringan tata air diantaranya, sistem Hamdil, sistem Anjir, sistem Garpu, dan sistem Sisir. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.